Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan berbicara tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Untuk mengetahui pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terlebih dahulu kita memahami apa itu bank dan pembiayaan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Untuk berbicara lebih lanjut tentang bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini akan dilanjutkan oleh presentasi dari rekan-rekan saya sebagaimana berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu kelompok 2 terdiri dari anggota Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Mengenai pengertian yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito, berjangka tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha bank perkreditan rakyat. Mengenai hal tersebut, pengertian yang kedua yaitu mengenai Undang-Undang Perbankan Nomor 8 Tahun 98 disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara yang pertama, tujuannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Nah, di sini tujuan Bank BPR Syariah di pedesaan sangat membantu, di mana menjadi salah satu lembaga keuangan yang sangat cocok, aman juga menarik dana tabungan masyarakat di pedesaan. Selain itu, keberadaan BPR di pedesaan menjangkau hingga pelosok perkampungan atau daerah tersebut. Selain itu juga simpanan nasabahnya dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Contoh nih, seandainya ada BPR yang lumpuh atau tutup, maka uang simpanan nasabahnya akan dijamin oleh LPS dan dibayar juga. Nominal simpanan nasabah di BPR yang dijamin oleh LPS maksimal 2M atau 2 miliar, namun kelebihan menabung di BPR tingkat bunga simpanannya lebih tinggi dibanding bank umum. Kalau di BPR tingkat bunga simpanannya mencapai 10%, sedangkan di bank umum itu 6,5%. Mengapa sih cocok banget dan aman BPR itu? Karena selain keberadaannya yang menjangkau hingga pelosok, untuk LPS-nya juga udah dijamin, maka dari itu sangat membantu BPR ini di masyarakat pedesaan. Yang kedua, tujuan BPR Syariah menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Nah, tujuannya selain di poin pertama, BPR juga membantu urbanisasi, yaitu dari perpindahan masyarakat dari desa ke kota, sehingga membantu perkotaan mengurangi kemacetan, mengurangi pengangguran, dan juga membantu mengurangi rumah-rumah kecil yang berada di kota, kayak gitu. Yang ketiga yaitu membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Jadi yang dimaksudkan ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama muslim dan membentuk persahabatan yang kokoh sehingga dapat bekerja sama meningkatkan pendapatan masyarakat dan menuju kualitas hidup yang lebih baik.
atau lebih memadai. Oke, untuk selanjutnya membahas mengenai penghimpunan dana. Nah, di sini disebutkan BPRS menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah dan bentuk lainnya yang memakai prinsip wadiah atau mudharabah. Kalau kalian belum tahu wadiah itu apa sih? Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Artinya nantinya apabila di setiap nasabahnya itu ingin mengambil, yang bersangkutan ya harus melakukan penyaluran dana melalui satu, transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istihna, ijaroh, salam, dan jual beli lainnya. Kalau untuk murabahah yaitu mengenai perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Jadi udah ada perjanjiannya nih sebelumnya. Untuk ijaroh ya, untuk ijaroh sendiri yaitu imbalan atau upah sewa jasa seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembayaran lain berdasarkan prinsip run atau court kayak gitu. Kemudian kalau run sendiri semacam jaminan atau hutang atau gadai seperti itu. Kalau untuk court-nya itu adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu kesepakatan awal. Jadi harus dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai kesepakatan. Poin kedua ya, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah masyarakat bentuk hasil lainnya hampir sama. Yang terakhir adalah kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi kegiatannya juga harus diawasi dan disetujui nih oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian berikutnya jasa-jasa lain. Mengenai itu, BPR Syariah dapat pula bertindak sebagai lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sodakoh, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan ataupun pinjaman kebajikan. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada ketentuan dalam mendirikan BPR Syariah, yaitu dalam mendirikan BPR Syariah harus mengacu pada bentuk hukum BPR Syariah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan. Lalu berikutnya ada sebagaimana isi dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2, yaitu yang pertama perseroan terbatas, yang kedua koperasi, dan yang ketiga perusahaan daerah. Dan untuk yang terakhir, ada syarat-syarat pendirian BPR Syariah. Yang pertama, BPR Syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia. Yang kedua, BPR Syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dua pihak atau lebih di antara yang telah disebutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan dari PPT yang sudah kelompok kami sajikan. Terima kasih.